Masing-masing rumah kita di depan rumah jarak setiap rumah. Banyak Pak, kalau kita jalan-jalannya terang itu mengantisipasi Bu. Jadi orang yang mau berbuat jahat itu riskan karena terang gitu kan. Betul. Coba tolong ini diterapkan. Insya Allah masyarakat ngerti Bu. Yang penting nanti ada sosialisasi sama masyarakat, kasih pengertian lah masyarakat. Itu kan buat kebaikan kita bersama. Jalan terang, lorong-lorong terang. Jadi pikir dua kali Bu yang mau berbuat jahat itu karena terang. Terus ditambah dengan sisi ronda itu. Kita aman, kita perlu aman Bu. Iya. Ya kan? Terima kasih Bu. Sementara. Ada yang lainnya Pak? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Ibu Kepala Desa dan waktunya. Kalau usulan saya begini Bu, jadi tiap RT itu mending digilir berapa orang satu malam. Nah, terus di perempatan itu kalau bisa dibikin tempat itunya Bu apa jondol lah kata orang Inggris mah jondol. Betul. Nah, terus tiap malamnya tuh berapa orang digilir, dijadwal berapa warga, berapa rumah, terus satu malamnya tuh ya digilir lah berapa orang gantian gitu. Ya itu saja mungkin. Terima kasih. Ada yang lainnya Pak? Kalian? Bebanan untuk masyarakat seperti Karangsari kan untuk RT RW aja. Cuma masyarakat setiap bulan harus membayar iuran untuk ronda. Jadi masyarakat itu enggak saling gocek-gocek waktu. Ada yang paginya kerja, alasannya itu ini kayak gitu. Jadi enaknya seperti Karangsari kan berjalan terus tiap tahun. Karangsari itu tiap bulannya tanggal berapa pengambilan uang itu mah terserah masyarakat sepakat per bulan apa persuhunan 5.000 apa 10.000 terserah kompakan masyarakat. Seperti kalau giliran yaitu masyarakat tuh ada yang berangkat ada yang enggak, tapi kalau ada uang itunya pasti RT diwajibkan setiap malam keluar gitu Bu. Terima kasih. Yang lainnya ada lagi? Oke. Ada? Yuk. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah desa yang saya hormati, BPD yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir yang saya hormati, terima kasih atas kesempatannya. Barangkali sebelum kita bahas bagaimana sistem keamanan di lingkungan kita, barangkali kita perlu dibahas juga begini, bahwa selama ini apa yang terjadi di Dusun Sukaseneng itu, ini masalah keamanan menurut saya itu sangat luar biasa. Kita mungkin beberapa tahun terakhir itu bagaimana pencurian, kemalingan gitu, tindak kejahatan di Sukaseneng itu terlalu dibiarkan menurut saya gitu. Saya bicara tidak hanya melihat, tapi saya sebagai korban Mas. Jadi mulai dari Empang, rumah ini, jadi semua saya itu merasa menjadi korban dan setiap mengadukan ke pihak pemerintahan, Bu RT mah kadang-kadang dihubungi sulit gitu kan. Artinya tidak ada respon gitu kan. Nah barangkali termasuk ini, tapi ya tidak apa-apa lah bahwa pertemuan ini adalah ikhtiar kita, ikhtiar masyarakat, ikhtiar pemerintah desa. Apa yang terjadi di Dusun Sukaseneng berkaitan dengan keamanan, sekarang kita bahas itu. Harusnya ini dari jauh-jauh hari, jadi jangan sampai kita sudah banyak korban, ini baru ada rapat, tapi tidak apa-apa lah. Artinya kita lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Nah yang perlu dibahas barangkali sebagai pengingat kepada pemerintahan desa, tadi dikatakan Bu PLH bahwa ronda di Sukaseneng sudah berjalan. Kebetulan saya tiap malam sering keluar, itu di Sukaseneng itu jarang menurut saya RT ronda itu.
Maksudnya ini kenapa? Maksudnya tuh apa yang terjadi di dusun Sukaseneng itu kenapa lambat penanganannya? Artinya yang kemarin maksudnya kenapa tidak langsung ditindak seperti apa? Nah, solusi itu kan tadi kita kalau bicara undang-undang bahwa keamanan lingkungan adalah kewajiban setiap warga negara. Tadi ada usulan-usulan dari bapak-bapak, tadi ada di Gilir, ada di tadilah seperti di Karangsari katanya persubunan bayar. Jadi kalau kembali ke undang-undang kita bahas, kita kan kembali ke tiap-tiap RT. Jadi perlu diingatkan lagi bahwa ketua RT itu kan tadi bukan perangkat desa, itu adalah bentukan dari setiap kepala keluarga sehingga membentuk ketua RT, kan berangkatnya kan dari situ. Makanya Pak Ketua RT maaf harusnya sering banyak bicara dengan warganya sehingga permasalahan warganya itu tahu gitu kan. Ini kan RT-nya kurang dekat, makanya berkaitan dengan keamanan lingkungan, so dimusyawarahkan di tiap RT masing-masing dibagi ada berapa suhunan. Kita dijadwal aja setiap 7 malam, kita kasih semua karena tadi kaitan dengan undang-undang bahwa keamanan lingkungan menjadi kewajiban warga negara, ya tadi dijadwal aja. Cuman nanti ketentuannya apabila ya kan tadi ketentuannya orang itu kan tidak semua bisa hadir tiap malam. Ada yang sudah tua atau mungkin pernah di PAK, jadi kita bayar. Jadi dibikin jadwal aja dulu, tapi tadi bikin ketentuan apabila tidak bisa hadir, taruhlah kemudian main di kopi atau uang apalah seperti itu. Barangkali itu sebagai masukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas masukannya. Sebenarnya gini Pak RT itu setiap malam itu ada ronda, cuma masing-masing lingkungan RT-nya dia itu sendirian. So, coba Pak RT kalau ke sini kita sampaikan ke masyarakat, apakah kita selama ini tidak ronda? Silakan Pak RT ke sini dulu ke depan. Pak RT ke sini dulu ke depan. Pak RT kalau ke sini yang merasa setiap malam muter, karena masyarakatnya kayaknya nggak pada tahu nih Pak RT pada. Coba ke depan Pak. Ayo Pak RT. Supaya enak kita ke masyarakatnya. Tinggal disampaikan aja Pak, supaya masyarakat itu tahu kalau sebenarnya Pak RT ini ronda, cuman rondanya tuh tidak berkelompok Pak. Rondanya tuh di lingkungan RT-nya masing-masing aja. Nah, dari RT 15. RT 15 Pak Tasori. Iya. Silakan Pak RT Tasori, kalau malam ronda enggak? Ya, keliling jam 12. Nah itu Pak. Terus RT 16. RT 17. Ya, tanya aja pada warganya tuh, pada saya. Kalau RT 17 aktif. Ya RT 18. RT 19 Pak Mustafa. Ya, kadang-kadang keluar, kadang-kadang enggak, Bu. Nah, itu kan jawabannya seperti itu. RT 20 Pak Acip. Pak Acip, suka ronda ke Pak? Turun, Bu. Dua RT kan sama RT 22 kan ya. Terus RT 23 ada Pak RK-nya, ada Pak RT-nya ronda nggak setiap malam? Ronda sering keliling. RT 24. RT 24 Bapak Kosim ronda beli Pak. Ora. Berarti Pak RT Kosim ronda sama ronda. Terus Iji Bupati Kediri ronda. Pak RK Mugdor. Ora. RT 26 Bapak Atim. Ronda. Nah itu Pak mungkin dari semua RT ini ada 1-2 orang yang tidak melaksanakan ronda. Kebanyakan mereka melaksanakan ronda cuma masing-masing di lingkungannya, tidak bergerombol, tidak kumpul di rapatan atau di mana, jadi nggak kelihatan. Untuk pembinanya juga, pembina dari Babinsanya juga, kalau lagi piket pasti kesini keliling Pak sampai pagi. Pasti keliling sampai pagi. Sering sama saya, Bu. Iya. Jadi Barangannya lumayan saja. Enggak ucup. iya. Tiap keliling di Tanggul. Beberapa orang yang nongkrong. Jadi kelilingnya aja sepisan, motor mana, motor barang. Ya, Pak. Kenapa kalau setiap waktu, setiap waktu kita kan repot. Repot apa bensin gitu gini. Pada setiap waktu setiap Ada hari motor, itu keliling mah.
tempat seperti Karangsari itu kalau mau kalau enggak ya Ini aja, nah sekarang kan udah tahu kan Pak, cuma 1-2 orang yang tidak melaksanakan ronda. Kita di sini kan bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Mufakatnya seperti apa silakan bapak-bapak sampaikan. Kalau misalkan digilir katanya per RT atau per masing-masing warga, misalkan satu malam 7 orang di lingkungan RT-nya silakan, itu kesepakatan bersama. Kalau misalkan yang nggak hadir harus bayar untuk beli kopi atau untuk beli rokok silakan, itu kan kesepakatan bersama. Kalau kita dan pemerintahan desa sudah melaksanakan ronda, tinggal kewajiban bapak-bapak juga harus dilaksanakan. Kalau misalkan Bapak Arman tidak bisa ronda malam ini, silakan untuk beli kopi atau apa silakan di tempat ronda. Jangan bayar ke RT-nya, takutnya nanti ada bahasa yang nggak enak lagi. Ini gimana kesepakatannya? Silakan Pak, tinggal disampaikan. Kalau misalkan kesepakatannya bikin jadwal ronda per RT, silakan dibikin nanti sama Pak RT-nya sama Pak RK-nya, silakan. Untuk yang tidak bisa ikut ronda, kesepakatannya seperti apa, harus bayar berapa, silakan. Silakan kesepakatannya seperti apa. Ya. Nanti ini kan masing-masing RT aja ya. Masing-masing RT ya. Nanti yang hadir bayar berapa? Iya. Yang kadang kan ada orang yang mampu dan ada orang yang tidak mampu, Pak. Ini yang tidak mampu kita menyikapinya seperti apa? Kan nggak mungkin orang tidak mampu harus bayar 20 atau 30 kan nggak mungkin, Pak. Nah, kesepakatannya seperti apa silakan, jangan sampai membebankan ke orang yang tidak mampu. Silakan yang lainnya ya. RT 18, saya sepakat dengan Pak Arman yang pertama dibicarakan. Kalau dibentuk istilah sistem di jadwal itu paling berjalan 1 atau 2 bulan. Kesana bubar. Jadi kita pribadi lebih baik yang tahun-tahun yang sudah itu dipasarkan kepada aparat desa setempat lah. Sistemnya bagaimana? Apakah sistem istilahnya kan tahunan? Biasanya seperti itu. Jadi di kelas jangan digebuk rata. Misalkan kelas 1 berapa, kelas 2 berapa, kelas 3 berapa. Itu saja mas menurut saya. Yang lainnya ada masukan yang lainnya. Nah, kali saya nanya dulu ke Pak RT-nya nih. Pak RT, kalau ini warganya bayar buat ronda nih. Pak RT tanggung jawab nggak? Jangan sampai nanti ada kemalingan. Karena itu bebannya berat, Pak. Kalau kita dibayar, kita bebannya berat. masalah maling aku pinter ge bo kena keliling kena masuk RT RW tidak bertanggung jawab 100%, ada kehilangan, cuma RT RW bisa memantau milik setiap anak aja. Itu intinya kalau untuk mengawal ataupun nah, masalah itu Pak, puntennya ini mah untuk RT RW kalau untuk membubarkan anak muda yang nongkrong seperti saya sendiri nih yang sudah ngalamin, anak itu malah nggak pengaruh apa RT apa RW. Nah, makanya kerjasama sama masyarakat, sok masyarakat ikut campur untuk mengantisipasi masalah pemuda itu menongkrong. Jadi jangan kita ditangani sendiri. Nah, kita itu kan dia. tidak berbisa. Termasuk kita kerjasama sama pembina Kapolsek. Kalau memang ada anak muda yang nongkrong tidak mau dibubarkan, kita juga bisa lapor. Begitu. Kalau di tangan kita sendiri memang tidak mampu. Iya. Karena tahu sendiri anak muda zaman sekarang. Iya, betul. Makanya saya minta bantuan masyarakat kalau ada anak yang nongkrong, tolonglah, ayo kita bareng-bareng
Itulah. Kalau untuk masalah kenakalan remaja ya Pak ya, sebenarnya kita pemerintah desa juga sudah berupaya. Tapi kita di sini kan memohon bantuan dari orang tuanya Pak, dari orang tua si remaja tersebut. Kita minta apa ya, supaya ada inilah, jangan terlalu bebas anaknya keluar rumah sampai misalkan sampai pagi. Kalau bisa saya minta dari orang tuanya, kalau dari pemerintah desa kita hanya apa ya, hanya menghalau doang. Nanti besoknya lagi kumpul lagi. Jadi ini untuk Ronda, kesepakatannya seperti apa Pak? Nah, untuk Ya jadi supaya tadi Pak RT belum sebagai ketua RT rapat karo warganya dibahas sok keamanan mau seperti apa gitu kan. Itu mungkin barangkali tidak hanya masalah jadwal ronda, termasuk di gang pasar di Gumi anak pemasangan lampu itu bagus tuh. Artinya kalau misalkan jalannya terang itu meminimalisir kejahatan lah kira-kira seperti itu. Itu nah termasuk barangkali ini Bu, ini sebagai masukan. Ya tadi kan sudah senang seperti ini, mungkin Pak Wakil kemarin kurang tidak banyak muncul di malam hari, termasuk tadi ada RT yang sudah mengakui tidak melaksanakan ronda. Ya ditanya bagaimana gitu kan ke depannya, masa video gitu kan, kita mau nunggu apa lagi? Sudah sangat terlalu banyak korban gitu kan, jadinya biar kemarin menjadi korban terakhir supaya ke depan warga tidak sampai dirugikan lagi soal hal itu. Ya mungkin kalau Pak RT, Pak RW-nya nanti kita obrolin sama Pak Wakilnya. Sebenarnya itu udah lama sih saya obrolkan sama Pak RT untuk musyawarah di lingkungan RT-nya masalah keamanan. Dan mungkin karena banyak kesibukan jadi belum sempat ya Pak ya. Sibuk ya, benar-benar sibuk. Udah ya. Jadi gini aja Bu, Ya. jadwal mah oke lah, kita sesuai yang di sini. Kita jangan maaf bukan saya membela RT karena saya sering nongkrong sama Pak RT. Ya. Satu, Pak RT itu matanya terbatas Bu. Kedua punya pekerjaan, yang punya tanah, punya sawah mungkin menggarap. Apalagi malam Jumat malas Bu. Sinarasi ya? Itu kan? Udah di jalan. Terus memang ini penanganan masalah keamanan untuk desa Compreng itu lambat, tapi lebih baik lambat daripada tidak sama sekali. Jangan ada lagi diposting di Facebook kehilangan ini, keluar lagi kehilangan HP, kehilangan ini. Mungkin ini menjadikan satu yang terakhir. Nah sekarang begini, oke lah mau bayar, mau terserah kebijakan, mau lingkungan di jadwal masing-masing silakan. Nah kita jangan terlalu kasihan sama Pak RT. Jadi kalau bisa Pak RT dibantu sama warga. ya, Terus Pak RT itu harus ikut sosialisasi ke masyarakat. Boleh jadwal dibikin si A si B hari ini, tapi pembikinan jadwal itu masyarakat tuh harus ada luhur pangkatnya. Ibaratnya ayah Pak Wakil, ibaratnya ayah Pak Lurah. Jadi mereka tuh sedikit, wah dia anak lurah, ayah RT mulah ngomong apa teh? Kadang-kadang orang seperti itu. Nah, jadi itu harus bersama. Kalau tidak bersama, hese jamaah mau Bu. Iya. Satu itu. Yang kedua, kita juga suasana mungkin lagi belum oke lah di masalah COVID-19 ya. Mungkin sedikit dihimbau kalau yang yang kumpul-kumpul ya sedikit lah menggunakan ya protokol kesehatan lah. Jadi biar kita tidak disalahkan oleh pemerintahan pusat, oleh pemerintahan desa, oleh pihak kepolisian, terutama Bapak Babinsa yang membimbing ternyata juga tidak datang, tidak jadi masalah lah. Jadi intinya itu, kita jangan fokus RT, tapi RT dibantu dengan masyarakat untuk mengikuti siskamling tersebut seperti yang sudah lah. Jadi kan kayaknya tuh guyup lah. Mau yang tidak hadir didenda, ya terserah itu masing penting kita sudah sosialin dulu sama masyarakat. Terus begitu jadwal sudah dibikin, jangan Pak RT yang memutuskan, harus ada Pak Wakil, harus ada kepala desa. Jadi biar masyarakat sedikit, oh iya, kepala desa memperhatikan, Pak Wakil memperhatikan. Namun RT mah kadang-kadang lah teh menggeli. Saya kasihan juga nanti efeknya ke RT lagi. Nah jadi sekarang mah disatukan bagaimana caranya antara masyarakat, RT, RW, termasuk kepala desa dan pemerintahan desa setempat. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Memang sebenarnya lebih baiknya seperti itu Pak, kita melibatkan masyarakat. Karena kalau masyarakat bayar ke RT, itu bebannya ada di RT, ada di pemerintah desa. Kalau sampai ada kejadian kemalingan lagi, kita lagi nih yang kena. Karena kalau saya udah bayar, kenapa masih ada kemalingan? Nah, sebenarnya saya juga nggak setuju sih kalau misalkan ada pembayaran ke RT. Saya pengennya masyarakat itu ikut serta ronda. Gimana sih ronda itu capeknya, jeleknya. Jadi supaya ikut merasakan, jangan nyalahin RT terus itu. Saya juga kadang merasa apa ya, kalau ada yang kemalingan Pak RT lagi, sedangkan itu kan keamanan lingkungan itu bukan tugasnya Pak RT sendirian, itu tugas kita bersama sebagai warga negara. Nah, mungkin itu saja. Kalau misalkan musyawarah di sini kita mencapai apa ya, kesepakatannya membentuk jadwal atau membuat jadwal per RT, mungkin ya nanti kita ngobrol lagi sama Pak Wakil Pak RT-nya, kita musyawarah lagi di RT mana dulu supaya masyarakat itu masing-masing tahu tugasnya itu, jadwalnya hari apa. Jadi nanti kita kumpul lagi di per RT-nya. Iya. Jadi tapi ibu kepala desa sama Pak Wakil harus ikut. Duduknya membela di desa, duduk melasna Pak RT itu udah tua lah, kasihan. Iya. Lahirnya keamanan itu kan dari kebersamaan. Pak RT gue mah melas malam Jumat masa kita kahar. Silakan, masih ada yang lain Pak masukannya. Kalau misalkan harus membentuk di lingkungan RT-nya masing-masing, berarti nanti saya ada musyawarah lagi di RT-nya masing-masing. Saya undang lagi bapak-bapak di lingkungan RT-nya. Iya, apa? Dari masalah lampu mah di anu baik udah kalau lah. masalah lampu silakan, itu masing-masing rumahnya kalau punya itikat baik, pengen rumahnya terang ya, mungkin pasang di depannya itu. Silakan. Tapi lampunya tentang keamanan saya. Jadi tadi sudah dibahas beberapa poin oleh Ibu PLH, dan masyarakat kita mengetahui bahwa untuk lingkungan mungkin sekarang ini kan dengan adanya pandemi COVID-19 ini banyak kejadian-kejadian. Jadi saya paham betul, bahkan kejadian ini juga bukan malam hari Pak, di siang hari juga ada kejadian. Makanya kita diundang Bapak-Bapak ini untuk kepentingan lingkungan kita bersama. Nah, maksudnya apa? Supaya kita itu gimana caranya atau ide-ide apa Bapak-Bapak yang harus dikeluarkan kepada kita semua supaya keamanan kita bisa dijaga. Supaya keamanan kita bisa dijaga karena ya itu tadi, dengan adanya serba kesulitan, makanya saya rasa itulah penyebabnya mungkin itu. Nah, yang kedua kalinya saya punya gagasan Pak, kalau seandainya ini sudah dibentuk masalah per RT-nya, saya setujunya sih masalah sistem ini bukan jangan dibebani kepada RT, karena RT juga kalau malamnya begadang terus, malamnya siangnya kan kerja. Nah, secara otomatis tenaga itu terkuras lama-lama Pak. Saya juga ngerasain itu. Saya begadang terus tiap malam awal tuh. Ternyata siang juga nggak bisa itu Pak. Itu loyo, dan terus mending kita jadwal itu digilir Pak enaknya Pak, menurut saya. Nah, terus untuk lebih menjaga keamanan kita, di mana ini saya punya ide ini. Kalau seandainya jalan-jalan yang sangat vital atau di contohlah disitulah apa artinya Tanggul, perbatasan Tarangsari atau perbatasan Congrek di portal Pak, terus Cibubur ini yang jalan-jalan portalnya aja, dan kalau satu malam diarahkan satu gang. Gimana kalau gang itu di portal, gimana itu mah saya sekedar usulan kalau bapak-bapaknya itu mau. Nah nanti Pak RT atau bapak-bapak yang ronda cukup di situ, cukup di satu gang, diarahkan satu gang. Jadi jalur tengah seumpama di gang jalur tengah, itu harus arahkan di gang BRI atau di mana lah, setujunya bapak-bapak di mana. Yang lain di portal. Nah untuk jam malamnya Pak,
jam malam batas jam malam itu sekitar jam 11 itu udah ditutup. Gimana Pak? Setuju nggak kira-kira itu? Ya? Setuju. Ini demi kepentingan kita bersama Pak. Kalau kayak gitu, saya rasa tetap aja. Karena jalan-jalan itu kan kita kan banyak itu jalan gang-gang itu. Jadi enak kesempatan. Jadi kalau udah jam 11 kita tutup, terus yang dijaga cuma yang nggak di jalan satu lah intinya kayak gitu Pak. Nggak ditutup. Nah, jalan yang dipotong jalan yang antar desa, antar dusun, bolehlah antar dusun ya, semua Karangsari. Terus ini, Bojong sih bukan jadi masalah itu Mas. Yang penting kita di lingkungannya dulu. Kalau Karangsari oke ya siap mungkin. jalan alternatifnya maksudnya. Iya, jalan alternatifnya contoh lah disitulah apa Tanggul seumpama. Tanggul bukan jalan raya ini bukan. Bukan, jalan gede, jalan raya. Nah, pengen saya itu nanti setiap gang itu gang mana yang perlu yang tidak ditutup nih Pak, artinya tidak ditutup. Seumpama jalan ini ditutup, lewatnya kan situ, gang Mawar, oke selalu jalan aja. Karena tempatnya di situ, di sini di portal. Jam malamnya sampai jam 11. Itu gimana? Setuju nggak Pak kira-kira Pak? Setuju. Nah, ini makanya kita dibahas ini, Pak. Nah, mungkin kemungkinan ya saya juga berbicara semacam ini juga kita membahas masalah anggarannya, Pak. Jadi mungkin saya rasa lah kalau seandainya ini Pak ya, karena dari desa juga belum menganggarkan. Nah, gimana kalau kita swadaya beli pajaringan gitu, Pak? Maksudnya kayak gitu. Iya, jaringan 2 atau 3 lenjatnya cukup kayak saya sama. Iya. Ya, maaf Pak, kayaknya kalau untuk masalah di portal kayaknya kurang kurang efektif lah. Karena apa? Tetap konsekuensinya masyarakat Pak. Iya. Masyarakat. Kalau kita sih yang jaga nggak jadi masalah. Ya, kalau musim kering oke lah. Sekarang ini dikunci. Ya, musim kering oke lah, bisa dibuka dari sana. Kalau musim hujan bagaimana? Kalau orang keperluan sini ini dikunci, sedangkan kuncinya RT jaga di sana. Posisi hujan, nggak bawa payung, nggak bawa hujan, kan kasihan juga. Kita mah nggak usah ribet-ribet, kembali kepada sumber dayanya kita lah bagaimana menciptakan lingkungan yang aman. Satu, cobalah dibikin RT kesenian angklung lah. Sok 1.000 perak per 5, setuju orang masuk. Tapi kita ikut bertanggung jawab. Saya pasang uang 1.000, kita tinggal coba taruh RT tadi, kita juga jaga. Kedua RT tak keliling menabuhkan naon sugan lah gitu. Jadi tetap kita juga waspada, Pak RT juga waspada. Berapa aja Bang? Gambren. Hah? Gambren. Ya itu mah Pak, usulan Bapak boleh lah. Kita mah tinggal konsekuensi masyarakatnya bagaimana ya zaman. Kalau kata saya kurang efektif lah masalah portal Mas. Karena dari zaman dulu juga saya belum ada lah masalah gang di portal keamanan. Yang di portal tuh hanya kemarin COVID-19 udah, ya. Iya, cuma COVID-19 ini aja udah menyalahi aturan protokol kesehatan ini. Kalau ada yang tahu, bahaya. Fokus saja dengan yang tadi. Kita bagaimana pemberdayaan Pak Ketua RT dengan warganya, pengamanan masing-masing. Itu aja dulu. Jadi jangan kita ini belum kita terapkan, ini bikin konsep lagi yang timbulnya nanti swadaya. Kalau swadaya sih mungkin tidak terlalu ini ya. Tapi yang jadi masalah nanti ada portal makin mempersulit diri kita sendiri. Gitu. Kan kita ada masyarakat yang tiap malam keluar atau apa gitu. Jadi akan mempersulit diri kita gitu. Tapi sebetulnya kalau misalkan tadi sistem itu misalnya ada uang keliling, oprek atau apa, artinya itu ada upaya. Selama ini kan kita itu ditinggalkan gitu. Sebaiknya fokus aja dulu ke itu, jangan dulu sampai ke portal mungkin nyusahkan diri kita. Terima kasih. Kita kembalikan yang tadi aja Pak, nanti saya musyawarah lagi di lingkungan RT-nya masing-masing atau di RW-nya masing-masing. Mungkin nanti juga saya bikin undangan lagi untuk bapak-bapak. Ada tambahan ini dari Ketua BPD, silakan. Oh itu kita itu saya kan bicara banyak kan memang disampaikan semua.
berarti nanti kita akan tindak lanjuti dengan musyawarah di RT masing-masing Pak ya. Untuk bagaimana sebaiknya kita melaksanakan sistem keamanan yang baik, tapi juga dengan bantuan masyarakat. Yang mungkin saat ini yang kita butuhkan keamanan, tapi untuk jangka panjangnya mungkin nanti bisa dibicarakan nanti lagi kan gitu ya. Yang jelas sekarang kita kembalikan dulu gimana sistem keamanan Pak RT-nya dulu lah. Itu yang penting. Nah, harapan saya itu yang sampai jadi terus menerus lah, kita juga prihatin. Cuman ya itu nanti dari RT-nya kesiapannya juga, RT-nya juga harus siap gitu loh prosesnya. Warganya juga siap, sinergi semuanya. Ya nantinya inilah kita bisa jalan-jalan bareng. Saya rasa nanti kita bikin salah di Kanada itu ya. Jadi itu aja Pak. Oh iya, yang sekarang ini bisa disepakati atau tidak bahwa ini sistem keamanan dikembalikan ke masyarakat bersama RT gitu. Sepakat tidak seperti itu. Barangkali ada yang dari yang lain, karena yang lainnya tadi masih diem aja. Sok yang mau menyampaikan usulan silahkan gitu. Sudah sepakat berarti ya? Ya belum Pak. Hanya berapa persen yang tadi istilahnya diutarakan. Pertama, ya seharusnya masyarakat itu diajak bermusyawarah untuk mengenai keamanan bersama lah. Keamanan bersama artinya tiap RT ya walaupun istilahnya Pak Wakil tidak menghadiri juga, yang penting Pak RW menghadiri. Di situ ada daftar hadir dan ada berita acara. Yang sarapan begitu. Nggak usah kata Pak Wakil tadi di jadwal di mana misalnya malam ini, di mana itu terlalu lama. Sementara keamanan kan kita harus sigap, harus segera dimulai. Nah jadi istilahnya untuk mengenai kumpulan di tiap RT, ya anak terbaiknya segera dilaksanakan. Nah, misalnya Pak Wakil sibuk atau yang lainnya sibuk, cukup ada Pak RT dan Mungkin nanti ini juga akan kita sampaikan kepada ibu-ibunya. Nanti kalau misalkan rapat, mungkin nanti ada perwakilan dari ibu-ibunya juga harus dihadirkan. Kalau ia ada kecurigaan ke sana, untuk rapat per RT atau per RW-nya, saya secepatnya akan laksanakan besok malam mungkin ya. Ya, RT tersebut mengadakan pos kamling, itu aja yang saya ajukan. Udah. Memang di tiap RT